Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri LDBI SMA Awards tahun 2025 serta rekan-rekan LDBI SMA Awards tahun 2025. Siang ini izinkan saya menanggapi mosi debat sesi 1, yakni pada mosi ini Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Saya memberikan opini lain untuk menanggapi mosi ini sebagai tim kontra. Saya nggak setuju dengan Dewan ini. Sebelumnya, kita perlu analisis status quo Indonesia saat ini. Mari kita analisis teknologi Indonesia sekarang. Di era digitalisasi ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami hal tersebut, sehingga mengharuskan manusianya menjadi manusia modern yang terbuka dan menerima perubahan, serta merubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Namun tetap memperhatikan dengan nilai-nilai kepancasilaan, kemanusiaan, dan juga asas-asas lainnya. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang menjadi bagian atau efek dari digitalisasi adalah AI. Kita semua nggak asing dengan namanya AI. ChatGPT, Gemini, Gigi seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena multitasking. Seperti bagi para pelajar, mereka bisa menggunakan AI untuk mendapatkan ilmu serta materi juga di bidang kesehatan, misalnya seperti aplikasi konsultasi kesehatan online, transportasi online, belanja online, dan juga aplikasi media hiburan dan juga sebagainya. Namun, sebagai tim kontra, saya menemukan adanya sisi buruk dari perkembangan teknologi, yakni singularitas. Tetapi dari mosi ini, sang Dewan justru mendukung dan menerima adanya singularitas. Dewan Juri dan audiens serta tim pro yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya menolak mosi ini. Ketika singularitas teknologi terjadi, ini menimbulkan suatu titik di mana kecerdasan buatan melampaui manusia dan mampu meningkat sendiri secara eksponensial dan bukanlah sesuatu yang layak didukung. Mengapa? Karena resiko lebih besar daripada manfaat itu sendiri. Jika hal ini terjadi di Indonesia, maka program Indonesia Emas 2045 bisa menjadi Indonesia CEMAS 2045. Sebuah studi menganalisis penggunaan AI di Indonesia cenderung ada pada hal-hal buruk seperti generate AI untuk menghasilkan foto atau video porno, kemudian generate AI untuk menghasilkan berita atau video berupa foto hoax yang bisa menyebar dan memecah belah masyarakat. Juga adanya pengurangan tenaga kerja akibat peran mereka digantikan oleh AI yang meningkatkan pengangguran di Indonesia. Dan terlebih lagi, membuat para pelajar malas belajar, tidak bisa berpikir kritis, dan tidak bisa menyelesaikan persoalan tanpa AI atau ketergantungan. Lantas, jika singularitas terjadi di Indonesia, maka kita ucapkan selamat tinggal bagi Indonesia Emas 2045. Selain itu, singularitas teknologi akan memicu ancaman eksistensial yang jika tidak dicegah akan merusak tatanan, bahkan berpotensi pemunahan peradaban. Ini juga berkesinambungan pada lapangan pekerjaan. AI akan mengambil alih itu semua dikarenakan kompetensi manusia, kecerdasan dan kebijakan manusia tidak seimbang dengan milik AI. Oleh karena itu, manusia akan menganggur dan menjadi butiran debu. Terakhir adalah ketimpangan sosial kekuasaan. Pihak penguasa AI seperti elit dunia atau negara maju yang berkuasa akan menguasai dunia di bidang ekonomi, politik, bahkan militer, yang artinya akan ada akses menuju monopoli kekuasaan global yang mengancam keadilan serta kedaulatan dan juga kedamaian bangsa lain, yang memungkinkan adanya potensi perang dunia, krisis ekonomi secara internasional, dan penerataan dunia akibat diambil alih oleh elit politik. Mungkin pihak pro akan menyanggah argumen saya dengan mengusulkan regulasi untuk minimalisir resiko. Namun, setelah berpikir realistis dan kritis, regulasi internasional saat ini saja belum bisa mengatur hal sederhana seperti pajak digital. Apalagi mengendalikan AI super intelijen yang melampaui batas manusia. Tim pro juga mungkin akan berpendapat untuk tetap mendukung Dewan ini. Padahal pendapat Dewan ini adalah hal yang nggak bisa kita dukung atau kita normalisasikan. Iya, pada dasarnya perkembangan teknologi membawa banyak sekali manfaat, tetapi pasti ada juga mudarat di balik itu. Kita ambil contoh dari nuklir, bioteknologi, bahkan senjata kimia. Hal ini merupakan perkembangan teknologi, namun juga menimbulkan efek serius, mungkin bisa pada ancaman jiwa atau bahkan ekosistem lingkungan di sekitarnya. Itu menunjukkan bahwa teknologi nggak selalu baik, pasti selalu ada mudarat di balik itu. Oleh karena itu, jika semakin besar resikonya, justru seharusnya kita semakin kuat untuk berhati-hati, memperlambat, bahkan menghentikan singularitas. Sekali lagi,
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tim pro, dewan juri, dan juga audiens. Dengan tegas saya nyatakan dewan ini tidak boleh mendukung singularitas teknologi. Menolak bukan berarti arti anti kemajuan, tetapi menjaga dan minimalisir kehancuran. Demikian argumen dari saya selaku tim kontra SMA Negeri 4 Sidoarjo. Argumen saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.